Tapi gara-gara Indonesia ketinggalan zaman, tahun 2010 Indonesia booming indigo. Jadi Amerika Serikat mampus tahun 80-an, di Indonesia muncul. Sama seperti bumi datar. Apa masalah dari buku berjudul Borobudur buatan Nabi Sulaiman? Apa kesalahan utamanya? Bukankah penulisnya adalah profesor? Bukankah penulisnya sudah bergelut di dunia ini 30 tahun? Ini dimulai dari kesalahan sederhana bahwa Nabi Sulaiman itu ada dengan karakteristik yang dijelaskan sesuai dengan kitab suci. Padahal metodologi ilmiah itu menganggap bahwa kitab suci itu belum termasuk dalam kriteria ilmiah. Sekali lagi bukan bohong ya. Tapi misalkan gini, kitab suci menceritakan bahwa ada seorang yang naik ke langit. Ada nggak metodologi yang bisa menjelaskan orang naik ke langit? Bukan benar soal atau salah, tapi sains tidak memungkinkan untuk bisa menyelidiki itu karena tidak ada metodologi yang bisa kita gunakan. Contoh yang lain, dalam kitab suci dijelaskan orang ini berbisik dalam hati, begini. Metodologi ilmiah apa yang bisa menjelaskan bisikan dalam hati? Gak bisa. Jadi bukan benar atau salahnya, tapi sains tidak mungkin bisa menggapai itu. Nah, jadi ketika ada buku yang judulnya adalah Nabi Sulaiman bikin Candi Borobudur, kemudian definisi, kemudian penjelasan tentang Nabi Sulaimannya mengikuti pada kitab suci, dan kemudian disesuaikan dengan apa yang terjadi di Jawa. Misalkan di situ ada hutan Saba, Wonosobo, jadi Wanasaba, misalkan yang seperti itu. Nah, ini dianggap tidak ilmiah, tidak memenuhi kriteria ilmiah. Atau tapi boleh untuk bikin buku itu tuh sangat boleh. Atau misalkan sebagian besar buku-buku yang judulnya adalah Sigma Male itu pseudoscience. Karena dalam sains gak pernah dikenal namanya Sigma Male. Itu sebenarnya adalah pembenaran dari orang-orang yang gak bisa gaul untuk menghibur dirinya sendiri, sehingga dia mengatakan, saya introvert, saya pendiam, tapi saya sesungguhnya adalah berjalan dengan lambat, di belakangnya ledakan. Sigma Male. Kan kayak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya balik lagi ke cerita yang barusan, banyak buku-buku yang bestseller dan diperbolehkan untuk tampil. Karena apa? Karena penulis dan bukunya tidak pernah memiliki beban untuk menulis buku itu jujur. Gak pernah ada ceritanya kayak gitu. Sekarang gini, ada peristiwa G30S. Ada 7 versi. Ada sekitar 200 buku yang membahas itu. Dan 200 buku itu gak ada satupun yang sama, serupa persis sama penjelasannya. Beda-beda, bertentangan satu sama lain. Artinya, di situ pasti ada yang ngibul. Pasti. Tapi boleh terbit? Boleh. Bahkan dulu ada buku misalkan terkait G30S itu judulnya Soekarno File. Anthony C. Dake. Dituntut oleh anak-anak Bung Karno. Ini ngaco ini. Ini kesaksian yang sudah kata ini ya gak apa-apa. Ini kan buku. Ya perspektif saya gimana saya. Tidak sah setiap orang. Yang tidak boleh salah secara disengaja itu adalah jurnal ilmiah. Kalau jurnal ilmiah memang tidak boleh. Tapi kalau misalkan buku, Baraya di sini bikin buku yang jelek sejelek-jeleknya, misalkan asal ada yang mau nerbitin boleh. Karena itu adalah bagian dari kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berpikir. Makanya nanti banyak kita kenal buku-buku yang di sini kalau misalkan Gramedia bilang, kalau misalkan Gramedia dituding ini menerbitin buku pseudoscience, ya nggak apa-apa. Banyak kok. Banyak. Di Indonesia, kalau misalkan mau jujur, buku yang mengklaim sains tetapi tidak sesuai dengan metodologi sains itu banyaknya luar biasa. Banyak banget gitu. Itu kemudian ada penjelasan berikutnya. Misalkan kasus indigo yang tadi Bapak ceritakan itu, atau Bapak serempet ceritakan itu. Indigo itu sebenarnya adalah di sini, oke, saya ajak teman-teman di sini untuk berdiskusi. Siapa di sini yang bisa lihat aura? Gak bisa, kecuali ditambah T. Jadi Taurat gitu maksudnya, Taurat.
Kenapa mikirnya? Nah, ketika saya berkata, kenapa mikirnya itu pseudoscience? Saya tidak memiliki metodologi untuk membaca pikiran Baraya semua di sini, tapi saya menghantarkan itu. Benar gak kata-kata saya? Benar. Benar. Banyak yang emang mikirnya ke situ. Tapi saya tidak memiliki metodologi yang bisa diujikan apakah perkataan saya itu benar atau tidak. Jadi pseudoscience itu bisa aja benar, Pak. Pseudoscience itu kayak barusan pernyataan saya, tapi kan itu tidak bisa metodologi apa yang bisa memverifikasi setiap orang punya pikiran ke arah sana gitu kan, sampai sejauh ini nggak ada. Nah, tapi balik lagi, di sini tidak ada yang bisa melihat aura. Ini indigo itu kan dimulai dari melihat aura. Jadi aura manusia terdiri atas 7 jenis, yang tertinggi adalah ungu, kemudian yang keduanya adalah nila, kemudian sampai ke bawah-bawahnya, dan yang paling bawahnya itu adalah merah. Nah, ini sebenarnya diambil dari tradisi Hindu kuno di India, bahwa warna-warna itu sebenarnya adalah pancaran dari karakteristik. Pernah nggak ketemu sama orang yang wajahnya itu memang memancarkan karisma, bahkan ketika dia tidak berbicara kita tuh segan padanya. Nah, orang India di zaman dulu itu memeriksa itu apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa kalau dia datang kita tuh jadi mundur, pas dia datang kita tuh pernah kan ketemu sama orang kayak gitu kan? Ada orang lewat, kita mah biasa aja sapa iya, tapi ada yang sampai ada tanpa kita kenal siapa dia. Tapi nah, orang-orang India kuno berpikir ini kenapa ada orang seperti itu, makanya mereka secara spiritual membuat ketentuan-ketentuan, membuat semacam hierarki bahwa auranya yang paling tinggi ini begitu. Nah, lalu di tahun 1950-an 60-an Amerika Serikat goncang luar biasa gara-gara ketakutan mereka yang luar biasa terhadap perang nuklir. Di zaman itu perang dingin lagi di puncaknya. Soviet punya 45 hulu ledak nuklir. Banyak banget. Itu jauh lebih banyak daripada kota-kota di Amerika Serikat. Dan pada waktu itu sudah ancam-ancaman. Bahkan Soviet sampai nyimpen nuklirnya di Kuba, menghadap New York, menghadap Manhattan, menghadap Texas, menghadap Washington DC. Skenario dibuat, kalau misalkan Amerika Serikat menyerang nuklir ke Rusia, maka seluruh wilayah Soviet juga akan menyerang balik ke Amerika Serikat. Begitupun sebaliknya. Dan itu udah hampir-hampiran. Tombol nuklir masing-masing udah di depan mata. Tinggal ada orang yang cukup gila untuk mencetnya, dunia kiamat dalam 72 menit. Total seluruhnya. Nah, Amerika Serikat panik. Ketakutan yang luar biasa itu akhirnya menghasilkan apa? Perombakan besar-besaran terhadap ide-ide sosial di sana. Jadi, revolusi seks di Amerika Serikat itu tahun segitu. Penerimaan terhadap boti. Ya itu terjadi di tahun itu. Kemudian kepercayaan pada ide-ide baru, alien menginvasi bumi, kemudian Atlantis, segitiga Bermuda, Lemuria, itu semuanya numpuk di Amerika Serikat karena Amerika Serikat butuh pelarian dari pikiran-pikiran yang selama ini menghantui mereka tentang perang nuklir. Jadi revolusi budaya di sana, termasuk juga kaum hippies. Ya. Yang ngeganja, yang bebas melakukan apapun, bajunya juga, ya pada waktu itu mungkin matching, kelihatan zaman sekarang apa sih, nggak jelas banget gitu. Tapi dulu tuh kayak gitu, ngeganja apa segala rupa, itu adalah rasa takut, ekspresi rasa takut orang Amerika Serikat. Termasuk ada sebuah buku yang judulnya Truth of Color. Apa itu bahasa Inggris? Nah? Ya itulah. Itu tidak nasionalis karena menggunakan bahasa asing ya. Harusnya Truth of Color. Nah, buku itu menjelaskan bahwa ketika dia datang ke India, dia menemukan ada hierarki warna itu, dia langsung buat secara ilmiah. Dijelaskan secara ilmiah, dan akhirnya level ke-6-nya itu kan adalah nila. Nila itulah yang diterjemahkan sebagai indigo, di mana orang yang ada di level itu, auranya, dia bisa melihat sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilihat orang lain. Misalkan,
Itulah nilai, itu kan bahasa asingnya indigo gitu ya. Nah, indigo itulah yang kemudian, oh dia bisa melihat masa lalu, dia bisa melihat masa depan, dia bisa merasakan makhluk yang tak kasat mata dan sebagainya. Dan sebagainya dan sebagainya. Tahun 61-an kalau nggak salah buku itu terbit, saya lupa. Nah, ketika buku itu terbit, orang-orang Amerika Serikat langsung berduyun-duyun ke sana. Dan di tahun 80-an mereka taubat dari itu semua. Mereka nggak lagi gitu. Tapi gara-gara Indonesia ketinggalan zaman, tahun 2010 Indonesia booming indigo. Jadi Amerika Serikat mampus tahun 80-an, di Indonesia muncul. Sama seperti bumi datar. Bumi datar itu tahun 1800-an, tapi kemudian booming kembali itu dengan strategi ilmiahnya itu tahun berapa? Tahun 60, tahun 70-an, sama, persis. Karena Amerika Serikat lagi goyang pada waktu itu. Nah, Indonesia otaknya goyang-goyang terus sepanjang zaman. Jadi apa yang menjadi sesuatu yang sudah lumrah di Amerika Serikat dan kemudian diabaikan, di Indonesia malah booming. Dan akhirnya apa? Orang-orang yang dulu dalam tradisi Indonesia disebutnya cenayang, atau punya mata batin atau mata ketiga, kemudian ramai-ramai menggunakan istilah indigo dan dimasukkan ke dalam acara-acara televisi. Jadi Anda itu masa lalunya, Anda tidak pernah makan kursi sampai habis kan? Benar? Benar. Wah, saya ahli sekali saya. Dan Anda yang ketawa itu, Anda yang ketawa ya. Coba saya lihat. Anda tidak, sampai sekarang Anda tidak bisa berdiri di kolong mobil. Betul ya? Indigo. Nah, itu kan dipakai sampai sekarang itu. Jadi diramal. Nah, orang-orang Indonesia itu dengan semangat skeptis yang sangat sedikit itu sangat mudah terpengaruh oleh hal-hal yang seperti ini. Jadi indigo akhirnya diikutin indigo, dan itu bisa menjadi acara yang sangat luar biasa. Ketika itu dibukukan, boleh nggak? Boleh. Karena apa? Karena yang paling penting itu adalah bukan tentang siapa yang berbicara dan siapa yang menulis, tapi siapa yang mendengar dan siapa yang membaca. Jadi kayak gini, saya bukan profesor, bukan doktor. Bolehkah saya berbicara di ruang publik, di Gramedia? Boleh. Tapi yang harus skeptis itu adalah para pendengarnya. Ini orang ngomong bacot dari tadi, apa sih isinya? Nah itu boleh, sangat boleh. Karena yang paling penting itu adalah saya boleh berbicara, setiap orang juga wajib skeptis. Jangan sampai dibalik. Nah Indonesia itu punya kecenderungan yang dibalik. Pas ada orang yang berbicara, terima apa adanya, semuanya dini, tapi pas bagian kita yang berbicara, jangan bicara, kamu bukan ahlinya. Ya kan? Pernah? Itu sejak kita kecil kita diajarin, karena kita tuh berpikirnya feodal, kita berpikirnya kebalik. Makanya peradaban kita tuh nggak maju-maju karena kita berpikirnya dibalik. Jadi kalau misalkan ada yang berpendapat, kamu siapa? Kan kamu bukan ustadz. Kamu siapa? Kan kamu bukan ahli. Kamu siapa? Kan kamu masih anak kecil. Kamu siapa? Kamu masih mahasiswa. Gitu kan? Tapi ketika ada orang yang bicara, udah dengerin aja, dia lebih pakar daripada kamu. Gitu kan? Nah itulah awal mula peradaban peradaban di Indonesia itu nggak maju-maju. Itu peradaban di Indonesia nggak maju-maju itu gara-gara itu, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmiah kita balik. Nah akhirnya apa? Ketika ada orang yang mengaku ustadz, kemudian dia bilang bahwa saya tuh bisa melihat sesuatu di luar sana dengan indera keenam dan sebagainya, itu kita langsung percaya. Coba di sini jujur-jujuran ya, siapa yang memiliki indera keenam? Nggak ada di sini, nggak ada. Yakin? Ginilah, saya punya iPhone. Saya akan kasih HP saya kalau ada orang yang saya tunjuk dan dia tidak bisa membuka indera keenamnya. Saya bisa membuka indera keenam setiap orang yang ada di sini, dan siapapun yang gagal, saya kasih iPhone atau semua isi dompet saya. Ada nggak yang mau terima tantangan saya maju ke depan? Saya buka indera keenamnya. Saya buka indera keenamnya, serius. Sumpah nih, kalau dia nggak terbuka, kalau mata indera keenamnya nggak kebuka, saya kasih semua hak milik saya kepada dia. Jaminan. Ada nggak yang mau? Bisa ditutup lagi nggak? Apa? Bisa ditutup lagi nggak? Tergantung pesanan. Serius, maju. Ada ya? Atau gini lah. Gini nih, daripada iPhone yang dirugikan, ini di sini ada kamera, pegang
tunjukkan kepada ini janji saya. Kalau saya nggak bisa buka indera keenamnya dia, saya kasih duit dia 1 miliar. Mau? Siap? Siap. Sini. Salaman. Zik. Enggak. Itu Randy Orton. Sudah, silakan kembali. Sudah, dia sudah terbuka indera keenamnya. Kenapa coba? Ini bukti bahwa kita semua tuh masih suka kejebak sama kesalahan berpikir. Indera kita itu minimal 22. Setiap orang di sini tuh punya indera ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 sampai ke-22. Orang zaman dulu memahami indrawi itu 5. Mata, hidung, penciuman, kulit, telinga, apalagi? Pengecap. Titik keseimbangan di dalam otak kita yang membuat ketika saya berdiri di sini itu begitu nyaman, nggak oleng. Padahal ini kan seharusnya ini indrawi. Ketika kita kekurangan nutrisi, kemudian perut kita kelaparan, itu indrawi. Iya kan? Ketika leher kita, aduh, kini susah karena kurang air, kita minum, itu indrawi. Ada 22, ada Jacobson di mulut kita juga ada yang bisa mengecap udara. Ini udaranya lembab atau enggak, enak atau enggak, aromanya ada atau enggak, dan sebagainya, kita memiliki itu. Jadi dia tuh sejak awal sudah punya puluhan indera. Dibohongin kayak gitu aja mau lagi. Anda bukan korbannya. Ini semua korbannya. Jadi, nah, kalau misalkan ada orang yang nulis buku, membuka indera ke-6, boleh gak? Boleh. Boleh. Walaupun itu salah. Boleh. Jadi, sekali lagi, buku itu tidak memiliki kewajiban untuk menarasikan sesuatu yang benar. Yang diwajibkan itu adalah setiap orang yang membaca, menyimak, dan mendengarnya, itu wajib untuk skeptis. Termasuk kata-kata saya berulang kali dari tadi di sini itu bikin simulasi dan terbukti semuanya bahwa kita kurang skeptis. Ketika saya nanya, saya buka indera keenamnya, bisa dibalikin lagi nggak? Bukan gitu. Emang terbuka sejak awal dan tidak tertutup lagi. Kalau kita hanya memiliki 5 indrawi, kita meninggal besok. Kalau kita hanya memiliki 5, kan faktanya kita memiliki banyak. Ya gitu ya. Mau diuji lagi? Nah, pemantiknya itu aja, Pak. Oke. Apa Bapak mau menyampaikan sesuatu? Oke. Karena saya nggak mau makan gaji buta. Nah, ini yang penting ya. Tadi ternyata sekian banyak orang yang datang di sini kena tipu Pak Guru gitu. Nah, saya tuh butuh tip langsung. Kita sebagai pembaca yang non akademis misalnya, sebagai orang awam di bidang kita mungkin expert di bidang tertentu tapi awam di bidang yang lainnya. Jadi kita lebih banyak awamnya sebenarnya daripada ahlinya. Untuk menghadapi kondisi seperti ini, bagaimana kita untuk bersikap, tadi caranya bersikap skeptis terhadap sesuatu ini, apakah benar-benar saintis ataukah pseudoscience? Karena kita sebagai orang yang bukan pakar, tentu butuh tools untuk membedakan, oh ini buku bisa dipercaya, oh ini buku teruji atau tidak. Seperti itu, Pak Guru. Ada salah paham bagi di sini, Pang. Pang. Ya, gimana? Sama Kang jadi Pang. Ada kesalahpahaman lagi di sini karena gini sebenarnya. Skeptis itu bukan urusan intelektual. Skeptis itu urusan emosional. Skeptis itu hanya menentukan apakah kita mau percaya atau tidak pada sebuah berita. Jadi mau apa tidak percaya itu urusan emosi, bukan urusan intelektual. Urusan intelektualitas itu adalah bagaimana cara saya memverifikasi kepercayaan saya. Nah, itu intelektual. Tapi apakah saya percaya atau tidak pada sesuatu, itu adalah urusan emosional, itu adalah pilihan emosi. Kan begitu. Nah, jadi misalkan gini. Salah satu hal yang lain yang menyebabkan peradaban Indonesia itu tidak maju-maju, itu adalah betapa recehnya iman kita, kepercayaan kita. Kita anggap iman sama dengan kepercayaan untuk sementara waktu ya, untuk memudahkan kita buat simplifikasi iman sama dengan kepercayaan. Kepercayaan kita itu begitu lemah dan letoynya kalau misalkan dibandingkan dengan negara-negara maju. Jadi iman kita tuh lemah. Contohnya gini.
Waktu saya ke Amerika Serikat, pakai Google Earth, nggak skeptis, mereka langsung cie gitu. Padahal saya belum selesai. Waktu saya ke Amerika Serikat pakai Google Earth, di sana itu ada sebuah rumah yang sangat angker, Amityville. Di sana itu diceritakan ada sekeluarga yang mati dibunuh oleh salah satu keluarganya. Kemudian rumah itu menjadi kosong, dan ketika ada yang membeli rumah itu, dia mendapati peristiwa-peristiwa janggal di situ. Mulai dari penampakan, kemudian benda yang bisa bergerak sendiri, kemudian ada jeritan di tengah malam. Saya menguji berkali-kali ini Pak sebenarnya. Oke, saya mohon maaf. Saya nggak berniat untuk ngaget-ngagetin, hanya menguji ya. Oke. Ketika di sana itu ada orang yang datang, kemudian merasakan hal-hal yang janggal. Ada penampakan-penampakan, ada benda bergerak, ya, dan lain sebagainya. Ada jeritan di tengah malam. Oh, gitu ya. Nah, mereka itu apa yang dilakukan? Mereka ketakutan, si penghuninya, mereka panik, mereka langsung lapor pada pihak yang berwajib, dan kemudian pihak yang berwajib mendatangkan di sana itu ilmuwan, kemudian ahli sejarah, kemudian ahli biologi, ahli psikologi, dan sebagainya. Sebagian besar dari misteri itu ketahuan. Misalkan, penampakan itu bisa terjadi dengan mudah karena apa? Ternyata perapian di sana masih pakai cerobong gitu ya. Cerobongnya rusak. Akibatnya apa? Akibatnya karbon dioksida tidak bisa keluar ke atas dengan leluasa dan akhirnya memenuhi ruangan. Dan ini menyebabkan apa? Keracunan karbon dioksida dari satu ruangan itu menyebabkan halusinasi yang berlebih. Halusinasi itu, kalau misalkan ada histeria massa sedikit saja, misalkan satu orang bilang, ih itu apa gitu, maka semua orang akan setuju bahwa di situ ada apa gitu. Ada kru, kru yang mirip Ferry Irwandi. Benar ya? Nah, jadi pasti berpikirnya ke arah sana, pasti berpikirnya begitu. Akhirnya ketahuan, penampakan itu secara ilmiah debunking, terjawab. Oke, kemudian bagaimana dengan suara-suara misterius? Karena itu wilayahnya dekat dengan hutan, ternyata memang di atasnya itu adalah tempat yang sangat enak dan sangat nyaman untuk hewan-hewan bersarang. Paus biru misalkan. Karena saya nggak mau mainstream, dia udah nyebut tikus gitu ya. Nah, itu terjawab, oke. Tapi ada satu yang tidak terjawab. Kesaksian orang, bukan satu dua orang, tapi setiap orang yang bermalam di situ, melihat, menemukan, atau merasakan, dan mengindra, ada barang-barang yang bergerak dengan sendirinya. Nah, pada bagian itu, ilmuwan tidak bisa menjelaskan apa sebenarnya fenomena ini. Karena tidak bisa, oke, dicap, masih misteri. Unsolved. Apa sih? Unsolved. Ya, itu. Unsolved. Ya, itu. Kayak gitu. Tidak terjelaskan. Maksudnya apa? Akhirnya orang-orang di sana terpaksa percaya. Karena mereka tidak bisa menemukan penjelasan ilmiahnya. Karena tidak bisa menemukan penjelasan ilmiah, maka mereka dipaksa untuk percaya bahwa di situ ada sesuatu yang gaib. Atau sesuatu yang tidak terjelaskan, apapun itu. Bandingkan dengan apa yang terjadi di Indonesia. Ada satu orang lewat ke sebuah rumah tua. Kok bau kentang? Dia cerita, kok bau kentang, kok bau kentang. Akhirnya jadi film Rumah Kentang. Gak pernah ada penelitian, gak pernah ada penjelasan, gak pernah ada apapun. Kalau misalkan ada orang yang bercerita, langsung dipercaya sama semua orang. Akhirnya apa? Seharusnya film-film hantu tuh paling banyak tuh film hantu yang go publik, yang go internasional, itu seharusnya dari Indonesia. Karena Indonesia tuh kaya akan cerita hantu kan. Tapi gak ada satupun yang keluar. Yang keluar malah cerita-cerita Thailand. Kenapa di Indonesia enggak? Karena Indonesia tuh orang misteri tuh basi, misteri tuh jelek, misteri tuh gak ada apa-apanya. Karena ketika dia langsung dibenturkan dengan rasio, udah selesai. Gak ada apa-apanya.
Karena apa? Karena memang tidak ada misteri, cuman katanya di situ dulu ada anak kecil masuk ke kualis kentang dan meninggal di situ. Maka menyebabkan, tahu dari mana itu? Kata si itu. Gak ada verifikasinya. Kan gitu kan? Itulah akibatnya apa? Kan kita tadi sepakati untuk sementara waktu, untuk menciptakan simplifikasi, kita samakan bahwa iman adalah percaya. Kita tuh pada apa-apa tuh mudah beriman, pada apa-apa tuh mudah percaya. Sehingga apa? Sehingga kita tuh sebenarnya otaknya goyang. Orang-orang barat beriman, bukan orang barat, orang di negara maju beriman setelah rasio mereka gagal membuktikan sesuatu. Karena itu mereka tak punya pilihan untuk percaya pada sesuatu itu. Orang kita percaya pada semua hal. Ketika dia dibenturkan dengan realitas, lalu orang-orang kita mengatakan, kamu mah udah mikirnya cuma pakai logika, pakai dong hati. Akhirnya apa? Perdukunan merajalela. Kemarin itu manajer saya nunjukin video. Ada orang adu kesaktian di depan Indomaret. Wow, beneran. Yang kayak gitu, digitu-gitu terus pada jungklik jungkedang kayak gitu. Semuanya langsung percaya itu. Pasarnya banyak. Jadi kalau misalkan saya pernah bilang di mana-mana di podcast di mana saya sering cerita. Jadi gini. Kalau mau bisnis di Indonesia, lupakan cerita-cerita Raymond Chin, lupakan Timothy Ronald, lupakan Tung Desum Waringin, lupakan semuanya. Karena bisnis paling enak di Indonesia adalah bisnis agama. Bisnis kepercayaan. Karena gak usah effort, gak usah apa-apa. Bikin aja cerita bahwa sepatu ini pernah dipakai sama Nabi. Oh iya, betul. Itu orang langsung jumpalitan nangis luar biasa ngasih donasi Alphard. Cuma dikasih gini doang. Atau misalkan garam, itu garam. Garam di 1000-an dijual 1.500 dijual jadi garam rupiah berapa ratus ribu. Mudah di Indonesia itu untuk yang seperti itu tuh mudah sekali. Mudah, sedemikian gampangnya. Makanya di Indonesia ada level kebodohan kita itu level kebodohan Anda itu. Saya nggak mau ikut. Enggak, saya serius. Level kebodohan negara di seberang sana itu, saya mohon maaf ya, ada orang ODGJ disebut wali, dicium kakinya, tangannya, karena apa? Karena karomah. Tapi kan dia ODGJ, bukan ODGJ. Kalian itu tidak tahu, kalian itu masih awam, tidak tahu rahasia yang sesungguhnya dari dia. Ya, gitu kan? Makanya kalau misalkan mau berpikir dengan ilmiah, beli buku bukan beli. Buku ini sejujurnya juga mencantumkan banyak sekali data-data yang keliru, tapi saya sebutkan di situ, ini adalah untuk olahraga otak. Jadi saya sering kali di awal video saya jelaskan bahwa ini tuh ada kelirunya. Silahkan aja cari sendiri gitu. Karena kita tuh terbiasa untuk percaya pada satu hal. Kalau saya bikin video, saya tuh biarkan orang-orang untuk berdiskusi gitu. Mau setuju, mau nggak setuju nggak apa-apa. Karena orang tuh kalau sudah setuju pada satu orang tuh, langsung setuju terus. Padahal itu pasti salah. Orang tuh nggak mungkin selamanya benar. Jadi kalau misalkan kita setuju terus sama misalkan ya Ustadz Basalamah gitu, kitanya yang pasti salah. Karena dia manusia, dia pasti salah gitu. Jadi biarkan kita itu akur dalam kepercayaan bahwa setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Nah kayak gitu. Jadi balik lagi, kalau misalkan mau berlogika dengan sangat mudah, tipsnya tadi yang diminta, tipsnya apa sebagai orang awam? Berpikirlah dengan pisau okam atau pisau ocam. Apa? Iya, pisau cukur okam. Oke, pisau cukur okam. Tahu ya? Apa itu? Bukan mensederhanakan sesuatu yang sulit, tapi oke, no smoking. Kita tepuk tangan seikhlasnya. Dari sinilah kita tahu siapa yang tidak ikhlas. Tepuk tangan seikhlasnya, pada tepuk tangan kan? Jadi yang tidak tepuk tangan berarti tidak ikhlas. Nah itu juga sebenarnya ujian. Nah, nah Akang itu tadi mengatakan bahwa pisau cukur okam itu adalah memudahkan penjelasan yang rumit. Sebenarnya bukan, tapi gini, mencari jawaban yang paling sederhana
tanpa menambah-nambahkan asumsi yang tidak perlu. Misalkan gini, di internet dulu beredar, waktunya aman. Aman. Di internet itu dulu beredar, ada makhluk yang namanya ningen. Panjangnya 60 meter, bentuknya seperti manusia, tapi dia sepenuhnya putih seperti salju. Seperti manusia salju berukuran raksasa. Pernah tahu cerita itu ya? Dibacanya ningen atau ningen itu, saya lupa ya. Ningen, ya. Ningen. Ya, si ningen itu atau ningen itu digambarkannya seperti itu. Kemudian orang ditanya, itu sebenarnya seperti apa? Ya, saya melihatnya itu seperti bongkahan salju besar aja karena itu di Antartika. Tapi itu seperti ada tangannya, seperti ada kepalanya. Sepertinya. Nah, dia kemudian menjelaskan apa? Itu adalah monster seperti manusia berukuran besar. Kalau menggunakan pisau ocam, jawabannya sederhana. Itu adalah salju, pareidolia. Jadi gini, kalau misalkan kita menemukan ada seekor makhluk berbulu, gemes, lucu dengan kepala yang cenderung bulat. Kemudian orang-orang menyebut dia namanya kucing. Maka kita sebut dia kucing. Sesimpel itu kan? Jadi sekarang kalau ada ODGJ, nggak pakai baju, ngomongnya nggak jelas, nggak nyambung, kemudian perilakunya juga aneh. Kita nggak sebut dia wali, kita sebut dia ODGJ. Sesimpel itu. Jadi bikin pikiran-pikiran itu yang simpel. Kalau misalkan ada satu warung, ada dua warung lah. Warung satu laku keras, warung yang satu lagi tidak laku. Pisau ocamnya bagaimana? Ya udah, cari jawaban-jawaban yang paling mungkin dan paling sederhana. Penjualnya nggak ramah, pelayanannya nggak bagus, menunya nggak enak, atau tempatnya kurang strategis. Gak usah mikirin dia diguna-guna sama warung sebelah. Gak usah dipikirin bahwa di situ ditanam jin. Gak usah dipikirin yang kayak gitu. Cari penjelasan yang paling sederhana. Di Indonesia kan gak gitu. Kita mikir dengan asumsi-asumsi yang berlebihan. Saya menemukan ada orang naik motor, jatuh, dan saking parahnya jatuh itu, motornya terlipat gitu. Yang satu ke arah sini, yang satu ke arah sini gitu. Tebak apa yang terjadi? Di kampung itu besoknya banyak yang masang togel angka 8. Karena apa? Itu firasat, itu pertanda. Ya, itu 8. Gitu. Orang kita tuh gitu. Ya, mudahnya gitu. Jadi sekarang misalkan gini. Di sini ada yang pacaran. Ada yang pacaran, misalkan. Atau bukan pacaran lah, ini tetangga saya. Saya yakin dia gak nonton acara ini. Tetangga saya. Tetangga saya hampir bercerai. Tapi untunglah karena mereka dua-duanya menggunakan logika mistik. Menggunakan dalam tanda kutip ketululan itu. Mereka akhirnya bisa hidup rukun sampai detik ini walaupun sebelumnya hampir cerai. Kenapa? Jadi ceritanya ada pasangan suami istri. Sama-sama udah punya anak. Si suaminya itu ternyata main serong, selingkuh dengan istri tetangga. Setelah serong ribut sana sini, akhirnya apa? Si istri berinisiatif datang ke dukun, ke orang pinter. Lalu si dukun itu menceritakan, ini mah gara diguna-guna. Akhirnya dia memaafkan suaminya. Karena suaminya serong bukan karena kehendaknya sendiri, tapi diguna-guna sama si perempuan yang tadi itu. Akhirnya setelah ada ribut sedikit, kemudian klarifikasi sana-sini, akhirnya selesai dan mereka hidup bahagia sampai sekarang. Alhamdulillah. Karena apa? Karena si istri percaya bahwa serongnya suami bukan kesalahannya, tapi karena ada jin gaib yang didatangkan untuk begini dan begitu. Berarti ya Indonesia tuh cocok dalam konteks itu. Jadi coba kalau misalkan dia pakai pisau okam, ya selingkuh aja udah selesai gitu. Ngapain juga pakai pikiran yang lain? Yang aslinya itu adalah suami saya memiliki ketertarikan seksual pada tetangganya dan secara biologis adalah wajar laki-laki tertarik pada lawan jenisnya. Yang membuat mereka selama ini tertahan untuk tidak melakukan perselingkuhan adalah etika dan moral dalam benaknya. Kalau etika dan moralnya sudah terlanggar, ya sudah mereka pasti akan melakukannya. Sesimpel itu kan. Di sini cowok dan cewek ada yang sebenarnya berhasrat satu sama lain. Secara biologis,
secara psikologis, karena di sini hormon-hormon bercampur, saling terhirup. Oksitosin di sini ada yang bereaksi, deket cewek. Ini kan kecium sebenarnya, si hormon itu kecium, dan kecium itu bisa memunculkan hasrat dan imajinasi yang aneh-aneh gitu dalam. Ya wajar, secara psikologis wajar. Saya nggak usah langsung berpikir bahwa di sini tuh ada jin. Bukan berarti saya nggak percaya jin ya, bukan berarti saya nggak percaya jin. Tapi menyalahkan jin dengan perkara yang seperti itu tuh terlalu norak gitu, terlalu sederhana. Kita habis-habisan dalam logika, setelah logika mentok, barulah silahkan percaya karena kita tidak punya pilihan lain. Ini yang saya jelaskan juga misalkan kepada Coki Pardede, kenapa saya beragama misalkan. Ya, atau kepada Kumaila Hakimah gitu. Kenapa saya tetap bertuhan gitu? Kenapa saya tetap bertuhan? Karena saya tidak memiliki metodologi apapun yang bisa saya gunakan untuk bisa mendekati Tuhan. Karena nggak bisa, saya nggak punya. Jadi nggak punya alasan untuk tahu. Saya dipaksa untuk percaya. Jadi orang yang menolak keberadaan Tuhan dan orang yang percaya keberadaan Tuhan sama-sama ada di posisi percaya, bukan tahu. Orang yang ateis yang menolak Tuhan misalkan, dia tidak sah keateisannya ketika dia tidak mungkin bisa menyangkal sesuatu yang tidak bisa dia definisikan. Tuhan tidak bisa didefinisikan. Karena tidak bisa didefinisikan, tidak bisa disangkal. Emang kita bisa menyangkal sesuatu yang tidak bisa kita jelaskan? Saya tidak ada di Gramedia. Sumpah demi Allah, saya tidak ada di Gramedia. Emang kamu tahu Gramedia itu apa? Enggak. Ya enggak tahu. Pokoknya saya di sini cuma ada di toko buku, di depan orang-orang. Saya nggak akan ada di Gramedia. Kan gitu kan? Jadi pahami dulu sesuatu yang dijelaskan, baru kita bisa menyangkal atau menerimanya. Keberadaan Tuhan itu sampai saya tidak memiliki metodologi bahwa Tuhan namanya Allah misalkan. Tidak punya metodologi ilmiah soal itu. Nah karena itu saya dipaksa untuk percaya. Gitu. Dan tidak percaya menjadi ateis itu juga adalah sebuah kepercayaan. Jadi orang ateis itu bukan tidak percaya adanya Tuhan, tapi dia percaya bahwa Tuhan itu tidak ada. Begitu. Nah, jadi balik lagi, ini adalah masalah berpikir. Jadi saya harap orang-orang yang ada di sini, tidak semua sih. Saya harap tidak semua orang-orang yang ada di sini bisa berpikir logis, rasional dengan pisau ocam itu. Karena kalau misalkan berpikir seterusnya seperti itu, selingkuh pasti ketahuan. Ya gitu aja Kang. Oke, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dengan pemirsa, dengan Baraya semua, saya ada pertanyaan. Silakan diminum dulu, Ustadz Gembul. Saya nanti akan susun pertanyaan. Buku ini tidak hanya membahas tentang hal-hal yang sifatnya konspirasi atau misteri, tetapi di bagian akhir buku ini, di part keempat, di kuadran keempat, di situ ada yang sifatnya lebih ke pragmatis, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, berkaitan dengan ini, saya ingin bertanya juga ke Pak Guru Gembul. Di sini Pak Guru Gembul juga membahas tentang dunia kedokteran. Dunia kedokteran, bagaimana carut-marutnya dunia kedokteran itu, bagaimana bisnis yang katakanlah di bawah tangan itu terjadi di dunia kedokteran, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga terjadi di Amerika. Di sini juga Pak Guru Gembul membahas tentang skandal Johnson & Johnson dan juga kasus kedokteran di Indonesia yang berkaitan dengan yang dibahas oleh media Tempo. Kita langsung kerucutkan ke hal yang sifatnya keseharian. Begini Pak Guru. Kadang ini udah sering kali terjadi, misalnya keluarga kita mengalami sakit berat, misalnya kena kanker. Di situ biasanya dokter setelah melakukan bedah, diambil kankernya, biasanya ditawari untuk melakukan kemoterapi. Di situ tentu di situ ada otoritas yang mana dokter itu jelas lebih pakar daripada kita sebagai pasien, keluarga pasien. Tetapi meskipun demikian, di situ yang perlu kita ingat bersama, ada proses tanda tangan. Artinya di situ dokter juga ingin berbagi tanggung jawab dengan keluarga pasien. Nah, bagaimanakah keluarga pasien yang orang awam ini bisa
melakukan pilihan yang bertanggung jawab. Sementara di sisi lain kita mengetahui ada skandal medical representation, misalnya bagaimana suap menyuap di kalangan dokter itu tentang jual beli obat, yang dibahas di buku Guru Gembul ini juga ada, cukup komplit. Di sisi lain ada tawaran-tawaran yang banyak sekali bertebaran di Indonesia ini, tawaran penyelesaian misalnya dengan ruqyah atau dengan habatus sauda, dengan pengobatan-pengobatan yang katanya nabawi. Di sini kan kita ketika menghadapi persoalan seperti ini kita benar-benar sangat emosional dan mengganggu sisi rasionalis kita. Kalau kondisi seperti itu bagaimana Pak Guru? Punya tip nggak? Ya, ini ada beberapa tema yang saling tumpang tindih sebenarnya. Tapi yang pertama kita mulai dari skandal para dokter. Kalau misalkan kita berobat, itu sebenarnya harga obatnya itu seharusnya setengah atau sekitar 60% dari kewajiban yang kita terima. Jadi gini, di Indonesia itu ada beberapa perusahaan farmasi. Ada Kalbe, ada Sunti, ada Kimia Farma, ada apa macam-macam. Nah, mereka itu memasarkan produknya. Dan pemasar-pemasar itu bersaing satu sama lain. Karena kalau misalkan cuman kerjaannya memasarkan, itu gajinya kecil. Untuk bisa bertahan hidup, mereka harus mendapatkan bonus. Untuk mendapatkan bonus, mereka harus berhasil menjual. Dan untuk berhasil menjual, mereka kadang-kadang atau hampir selalu itu melakukan tindakan-tindakan atau transaksi-transaksi yang ilegal dengan dokter. Pak, beli produk saya, setahun Bapak harus pakai produk saya. Kata si dokter, gak apa-apa. Tapi siapin saya cewek 3. Itu biasa. Itu biasa. Saya sekali lagi ya, saya bukan pakar, tapi berita terkait dengan hal ini sudah ada datanya. Jadi ada yang si dokter itu yang minta cewek, ada yang minta mobil, ada yang minta, oke, nanti saya seminar di situ harus digratisin. Karena seminar kedokteran itu kan mahal banget, itu gratis di situ. Ada yang minta perjalanan, berlibur ke sana ke sini dan sebagainya. Nah, itu adalah obrolan antara dokter dengan tukang farmasi. Dan itu sering terjadi di mana-mana. Nah, karena itu, maka ketika kita berobat, obat yang diberikan kepada kita itu lebih banyak dari yang kita butuhkan. Karena apa? Karena si dokter sebenarnya tidak berkepentingan untuk memberikan obat itu, tetapi dia berkewajiban untuk memberikan karena dia sudah ditraktir. Itu fakta di lapangan. Makanya kalau misalkan kita sakit di level yang agak tinggi, misalkan ya sakit itu gitu ya. Kalau misalkan kita berobat ke Singapura ditambah ongkos perjalanan pulang pergi dan hotelnya di sana, itu lebih murah daripada berobat di Indonesia. Dan itu juga sudah ada laporannya. Ada jutaan pasien di Indonesia kayak kalau sakit ke luar negeri, bukan karena mereka itu gengsi, tapi justru lebih murah. Kalau misalkan di Indonesia sakit kanker itu kemoterapi apa segala rupa tuh banyak luar biasa. Kalau misalkan kita berobat ke Singapura, ke Malaysia, kadang-kadang nggak dikasih obat. Kadang-kadang banyak makan ini Bu, kurangin makan ini Bu. Nah ini nanti sembuhnya sekian, sok aja ini. Nah konsultasi ke sana 1 juta, 2 juta beres. Tapi kalau misalkan di Indonesia 60 juta, 100 juta keluar. Karena obat itu wajib diberikan bahkan ketika dia tidak dibutuhkan. Sekali lagi tidak semua, tapi skandal ini terjadi itu ada. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dokter-dokter juga banyak yang nakal. Dokter-dokter itu jual produknya sendiri. Dia bikin produk, kemudian dia jual. Atau dia ambil produk luar, distempel pakai produknya sendiri. Ya, seperti Pak teman saya itu. Ya itu memang teman saya sampai sekarang juga masih kontakan dan saya bantu sedikit-sedikit untuk mengurangi bullying di internet padanya. Ya kasihan juga kan, tapi emang salah sih. Saya nggak membenarkan dia, cuman ya dalam hal itu secara etis sebenarnya kemarin saya ketemu sama dokter spesialis gizi.
namanya Pak Gaga yang di Unpad itu. Dia menekankan dokter yang benar itu nggak mungkin jualan. Dokter ya dokter, dagang ya dagang. Kalau misalkan dokter dagang, dia pasti akan menjual produknya sendiri. Gak apa-apa kalau kayak dokter Tirta, dia dokter tapi jualan sepatu. Gak apa-apa, artinya dia tidak ada kepentingan. Iya, dari sepatunya masa kalau misalkan pakai sepatu ini maka bebas dari kanker, kan dia nggak cerita itu gitu. Nah, jadi kalau dokter Tirta itu gak jadi masalah, tapi kalau misalkan ada dokter mau itu yang bertopeng atau yang bopeng, dua-duanya, maaf ya, kalau sama-sama dia menjual produknya sendiri, yaitu secara etika kedokterannya itu sebenarnya kurang baik gitu. Ada misalkan kasus yang lain, si dokter-dokter itu juga bahkan terlibat dalam skandal yang lebih besar, penelitian dikacangin, dikurangin apa segala rupa. Waktu COVID kemarin, COVID-nya beneran terjadi, beneran. Tapi obat-obat yang di sana dan sebagainya itu banyak diselewengkan. Itu banyak, bukan semua seperti itu, tapi banyak. Itu menjadi lahan bisnis yang empuk buat dokter-dokter nakal. Nah, yang nakal ini harus diruqyah. Nah, gimana kalau misalkan kita sakit, kemudian kita diruqyah? Ruqyah itu sebenarnya pada batasan tertentu tuh baik. Dengan logika berpikir sederhananya begini. Sebagian besar penyakit kita itu biasanya dikonfirmasinya sama otak. Ya kan, tentu saja ya. Nah, otak yang senang itu mengurangi dampak dari sesuatu yang buruk. Misalkan kita makan bakso terus dalam kondisi stres, itu lebih cepat mati daripada makan bakso terus tapi kitanya happy. Bener kan? Ketika kita dikasih ruqyah, itu sebenarnya adalah sugesti untuk menekankan bahwa kamu bisa sembuh, kamu bisa apa ya semacam itu. Itu bisa. Nah, yang jadi masalah itu adalah ruqyah justru malah merusak kesehatan. Banyak. Karena apa? Karena ruqyah itu akhirnya menciptakan self-diagnosis yang salah. Saya pernah ketemu sama orang yang diruqyah, karena dulu saya tukang ruqyah orang juga. Pak, saya ruqyah, Pak. Enggak gitu, Pak. Bapak moderator ini aktingnya jelek. Jadi saya tuh dulu ngalamin teman saya yang ruqyah itu kayak gini. Karena dia tersugesti bahwa dia itu kesurupan, Prabu Siliwangi kesurupan apa segala rupa yang kayak gitu. Kemudian diruqyah. Di tayangan-tayangan yang terlihat kalau diruqyah itu sampai muntah. Pernah kan lihat diruqyah sampai muntah? Nah, dia self-diagnosis ketika dia disugesti dan dia beneran kesurupan, dia berusaha memuntahkan sesuatu sampai ternyata akhirnya dia berdarah. Tenggorokannya kayaknya digituin sekeras-kerasnya sampai akhirnya dia keluar darah. Karena apa? Karena dia disugesti bahwa dalam dirinya itu ada jin dan dia disugesti bahwa dirinya diruqyah dan dia tersugesti kalau misalkan diruqyah dalam kondisi ada jin, jinnya keluar itu muntah darah. Akhirnya apa? Jadi kayak gitu. Itulah yang parah. Jangan dagang ruqyah syariah juga. Sebab kalau ruqyah syariah itu sebenarnya cuma doa. Gak pernah Nabi ngeruqyah orang sampai guling-guling kesurupan tuh gak ada ceritanya yang kayak gitu. Itu mah gimmick karena kita sering nonton Genta Buana. Iya, yang naganya yang gitu. Ya yang kayak gitu, yang Garuda terbang yang kelihatan green screen-nya itu. Nah, jadi kita itu termakan itu. Jadi kalau misalkan cari, bahkan ada judul ruqyah syariah. Kalau sampai muntah darah apa segala rupa itu bohong. Ruqyah itu ya kita ngedoain orang atau kita didoain sama orang. Dan ruqyah yang paling baik itu adalah ruqyah mandiri. Ya kita mendoakan diri kita, mau tidur kita berdoa, mau kita berdoa, mau makan kita berdoa. Itu kan ruqyah yang sesungguhnya. Ruqyah itu kan bahasa Indonesianya apa? Jampi. Jadi mantra. Nah, mantra itu apa? Nah, mantranya ganti menjadi mantra yang Islami gitu, yang itu ruqyah. Nah, kalau misalkan ruqyah nanti sampai di sana ada pocong, terus kita ambil buhulnya, wah di sini ketahuan buhulnya. Ya nggak kayak gitu juga. Itu udah sama dengan perdukunan tapi dilabeli Islam, sama aja. Itu temannya Gus Samsudin juga. Gitu kurang lebihnya. Nah, jadi solusinya bagaimana? Yang tadi itu kan, yang tadi dokter. Sekali lagi dokter nggak semuanya kayak gitu. Kemudian yang ruqyah juga nggak semuanya kayak gitu, tapi ini saya jelaskan kasus per kasus. Nah, gimana cara membedakan dokter yang asli, dokter yang
profesional dengan dokter yang tidak, gimana caranya misalkan menemukan dukun yang asli dengan dukun yang tidak, dan lain sebagainya. Dukun yang asli itu berarti dukun yang bohong ya. Iya kan? Iya, dukun yang asli itu dukun yang bohong. Sama seperti manusia. Manusia yang otentik itu adalah manusia yang munafik. Saya bukan manusia. Nah, jadi balik lagi, gimana cara untuk membedakannya itu? Ya seperti yang tadi itu, biasakan untuk skeptis. Dan skeptis, gak apa-apa saya saya bukan pakar, gak apa-apa saya bukan pakar juga. Bukan pakar itu bukan berarti gak bisa skeptis, karena skeptis itu adalah urusan emosional. Kita memutuskan bahwa buku ini bagus atau jelek sebelum lihat loh ya, sebelum lihat. Ini emosi, bukan intelek. Kerjaan intelektualitas itu adalah ketika kita baca buku, kok keterangannya gini, kita searching di Google, kita tanyakin ChatGPT atau Gemini, oh iya gini. Nah, itu kerjaan intelektual. Tapi untuk percaya pada buku ini atau tidak di awal, itu adalah urusan emosional. Jadi siapapun di antara kita bisa dan bebas untuk bisa menemukan mana yang real, mana yang tidak. Itu bukan kehendak intelektual. Bisa nggak di sini kita menemukan dokter yang palsu atau dokter yang tidak profesional? Bisa nggak? Sebenarnya bisa. Misalkan yang tadi, ketika kita demam, dikasih obatnya itu, resepnya itu. Kemudian kita lihat teman kita demam juga, dikasih itu resepnya itu. Itu kemungkinan dokternya memang jualan obat itu. Dan itu sering terjadi. Kalau saya sering misalkan datang ke dokter ini, dan mendapatkan riwayat yang sama gitu. Ini obatnya ini, nanti dapatnya ini lagi gitu, dan sebagainya, itu sering terjadi. Ya memang ini agak rumit, tapi sekali lagi biasakan di antara kita untuk menjadi lebih skeptis. Dan kritikan kita misalkan pada dunia kedokteran, bukan berarti kita tidak membutuhkannya, atau bukan berarti kita menganggap bahwa mereka itu adalah salah sepenuhnya, bukan. Tapi ini adalah rangkaian yang sudah menjadi sebuah sistem dari kebobrokan moral di Indonesia. Bukan hanya dokter kan? Wartawan juga banyak yang bobrok, polisi juga banyak yang bobrok, pejabat tinggi juga banyak yang bobrok, kades juga banyak yang bobrok. Menyebut presiden nggak bisa cuma satu orangnya. Ya, ke presiden kan cuma satu. Jadi presiden banyak yang baik gitu. Ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tidak bisa memberantas itu semua, setidaknya kita tidak menjadi bagian dari mereka semua. Karena saya pribadi sih masih beriman, termasuk juga saya masih beriman terhadap surga dan neraka. Jadi kalau misalkan mereka bobrok, saya nggak ikutan. Terima kasih. Sama-sama. Ya, tepuk tangan tanpa diminta, mudah-mudahan tadi ikhlasnya. Saya ingin bercerita sedikit tentang buku ini. Saya sebenarnya tertarik dengan begini. Saya sebelum Pak Guru ngeluarin buku-buku ini, saya sudah tertarik dengan channel Guru Gembul itu dari tahun 2020, zaman COVID itu. Ketertarikan saya justru bukan karena Pak Guru ini pakar, justru Pak Guru ini mewakili sisi awam, tetapi awam yang cerdas dalam arti kritis. Tadi sebagaimana Pak Guru sampaikan tadi tentang bersikap skeptis terhadap apapun. Jujur sebenarnya inilah yang saya kira dibutuhkan oleh kita, karena banyakan mana pakar dengan awam, tentu banyakan awam. Nah, justru yang perlu diedukasi ini justru kalangan awam, dalam arti karena kita awam dan tidak memiliki kepakaran di suatu bidang, kita butuh langkah-langkah atau tips-tips yang sifatnya bisa setidaknya mencegah awam ini jatuh ke dalam ke hal-hal yang sifatnya madharat. Mungkin bisa jadi saya pernah ngobrol ke Pak Guru Gembul, kan Pak Guru Gembul ini serba ngomongin banyak hal ya, segala hal dikritisi, mulai dari agamawan sampai kedokteran. Ini mudah-mudahan kalau kemarin Pak Guru ribut dengan kalangan Mbak Alawi, ya mudah-mudahan berikutnya dengan kedokteran lebih serius lagi ributnya gitu.
Tapi ini bukan berarti fenomena matinya kepakaran. Justru Pak Guru ini di sini sekalipun mewakili kacamata awam, beliau ini awam yang bertanggung jawab karena di sini di dalam buku ini Pak Guru sudah mencantumkan 21 halaman daftar pustaka. Di sini artinya ketika saya tanya ke Pak Guru kenapa ada daftar pustakanya gitu. Ya biar Pak Guru bisa lepas tanggung jawab katanya. Jadi biar kalau misalnya Anda tidak setuju dengan apa yang Pak Guru sampaikan, silakan baca lebih lanjut daftar pustaka yang sudah disuguhkan oleh daftar pustaka itu. Jadi kita tidak sekadar skeptis, tapi juga mau meneliti lebih lanjut apa-apa yang sudah disampaikan oleh siapapun, termasuk di dalamnya Pak Guru. Nah ini saatnya sesi tanya jawab. Kira-kira ada berapa pertanyaan yang